Baik, selamat siang semuanya. Di sini saya akan memberikan materi penguatan terkait bab yang kita bahas minggu lalu, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, sebelum memulai sesi penguatan kali ini, saya mau bertanya kepada semuanya ya. Apa sih maksudnya dari keanekaragaman hayati sendiri? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Boleh. Mungkin ada yang mau menambahi? Ya, benar sekali. Jadi, keanekaragaman hayati sendiri itu merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas perbedaan atau variasi gen, jenis, maupun ekosistem pada suatu daerah. Nah, di sini keanekaragaman hayati juga bisa kita sebut sebagai biodiversitas. Nah, keanekaragaman hayati itu terbentuk karena adanya keseragaman atau keberagaman sifat ataupun ciri makhluk hidup. Jadi, eh, kesamaan maupun perbedaan dalam makhluk hidup itu bisa dikatakan sebagai suatu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini sendiri bisa dilihat antara lain dengan melihat perbedaan dari bentuk, dari warna, dari jumlah, dan dari faktor fisiologis juga, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Jadi ada 3 macam tingkat keanekaragaman hayati, yaitu ada keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, maupun keanekaragaman ekosistem. Nah, ketiga macam keanekaragaman gen ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu ada keanekaragaman dari gen. Nah, apa sih peranan dari gen sendiri? Jadi gen itu berperan sebagai penentu sifat suatu individu. Jadi dengan adanya gen dalam makhluk hidup itu akan memberikan sifat yang berbeda pada setiap individu. Nah, mengapa kok bisa berbeda? Karena susunan gen pada kromosom pada makhluk hidup itu juga berbeda-beda pada setiap individu. Seperti itu. Jadi, eh, yang dimaksud dari keanekaragaman gen itu sendiri adalah perbedaan ciri ataupun bentuk dari uh, individu yang ada dalam satu spesies. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu pada mawar maupun ikan koi. Bisa dilihat di sini pada bunga mawar yang saya tayangkan pada slide, itu setiap individu memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah muda, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah juga. Nah, kemudian saya berikan contoh juga pada ikan koi. Nah, di sini ikan koi yang saya tayangkan pada slide itu memiliki berbagai macam corak warna. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, putih, dan lain-lain. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman gen. Jadi, keanekaragaman gen itu sendiri adalah keanekaragaman baik itu dari segi bentuk, dari segi kenampakan, maupun dari segi sifat pada setiap individu yang merupakan spesies yang sama. Baik, selanjutnya yaitu adalah keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, apa sih maksudnya spesies itu sendiri? Jadi spesies itu adalah individu yang mempunyai persamaan secara morfologi, anatomi, maupun fisiologis, serta mampu melakukan perkawinan atau interhibridisasi yang menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi, spesies itu sendiri adalah individu yang secara ciri, secara anatomi, maupun secara struktur organnya itu memiliki kesamaan, seperti itu. Nah, keanekaragaman jenis itu menunjukkan seluruh variasi yang terdapat dalam makhluk hidup antar jenis atau spesies, seperti itu. Di sini agar lebih mudah memahami, saya berikan contoh. Misalnya di sini yang saya angkat adalah contoh dari keluarga kacang-kacangan. Nah, di sini ada kacang hijau, ada kacang merah, ada kacang ercis, dan juga ada kacang kedelai. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga itu terdiri dari berbagai macam jenis atau spesies. Misalnya di sini juga ada keluarga dari kucing-kucing. Ada harimau, ada kucing, ada juga singa, dan ada juga di sini saya tayangkan gambar dari citah. Selanjutnya itu adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, apa sih ekosistem itu? Jadi ekosistem adalah kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya.
Nah, di dalam dari ekosistem ini itu terdapat dua komponen, yaitu ada komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, dalam setiap ekosistem itu memiliki komponen abiotik dan juga biotik yang berbeda-beda. Perbedaan komponen ini itu menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Contoh dari keanekaragaman ekosistem itu sendiri itu dicontohkan pada adanya ekosistem-ekosistem yang ada di bumi kita. Misalnya, di sini ada ekosistem hutan hujan tropis, kemudian ada hutan gugur, ada gurun, ada ekosistem tundra, ada ekosistem taiga, dan juga savana atau padang rumput, seperti itu. Nah, komponen pada ekosistem-ekosistem ini sendiri tentu juga berbeda. Misalnya di sini saya contohkan pada ekosistem hutan hujan tropis. Nah, komponen abiotiknya apa saja? Ada tentunya ada suhu udaranya yang lebih rendah daripada ekosistem yang lainnya. Kemudian ada komponen biotiknya seperti hewan-hewan di hutan, misalnya ada badak, ada orang utan, ada harimau, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan ekosistem gurun. Nah, komponen abiotiknya juga tentu berbeda karena suhu di gurun itu lebih tinggi daripada suhu di hutan hujan tropis tentunya. Karena di sini tidak ada pepohonan sama sekali. Ada pun hanya sedikit di gurun. Nah, komponen biotiknya juga berbeda tentunya dengan hutan hujan tropis. Misalnya, dari segi flora itu tumbuhannya tidak sebanyak pada hutan hujan tropis. Misalnya kalau di gurun itu ada beberapa pohon saja, misalnya pohon kurma dan beberapa tanaman paku. Kemudian untuk hewannya juga tentunya berbeda. Misalnya kalau hewan di gurun itu ada unta, ada juga burung unta, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi Indonesia itu terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan garis bujur yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, Indonesia dengan mengacu pada letak garis bujur maupun garis lintang itu terletak di daerah yang beriklim tropis, sehingga letak ini mengakibatkan Indonesia memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman yang tinggi di Indonesia tadi kita contohkan di sini ada flora dan fauna endemik dari Indonesia. Jadi Indonesia memiliki beberapa tumbuhan maupun hewan yang khas hanya ada di Indonesia. Misalnya di sini tumbuhan yang endemik Indonesia yaitu ada bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Kemudian ada pohon cendana, ada pohon matoa, dan kemudian ada mengkudu seperti itu. Sedangkan dari hewannya sendiri di sini saya contohkan ada badak bercula satu, ada komodo, ada burung cendrawasih dan juga orangutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan penyebarannya. Nah, ada dua orang ilmuwan yaitu Alfred R. Wallace dan juga Weber itu membagi wilayah persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga. Nah, jadi di sini kita pertama-tama akan membahas mengenai keanekaragaman fauna di Indonesia terlebih dahulu, yaitu dibagi menjadi tiga menurut Wallace dan Weber, yaitu orientalis atau fauna asiatis, kemudian ada fauna peralihan dan juga fauna australis. Nah, sedangkan untuk persebaran tumbuhannya itu dibagi menjadi beberapa berdasarkan ekosistemnya, yaitu ada ekosistem hutan bakau, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem padang rumput atau savana, dan juga ekosistem pantai, dan lain-lain. Pertama-tama kita akan membahas persebaran fauna di Indonesia terlebih dahulu. Tadi kan dijelaskan bahwa uh, Wallace dan Weber itu membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga, yaitu fauna orientalis atau Asia, fauna peralihan, dan juga fauna australis. Nah, fauna orientalis atau Asia itu terdapat di wilayah Indonesia bagian barat, seperti daerah Jawa, Sumatera, dan juga
sebagian wilayah dari Kalimantan. Nah, contohnya dari fauna orientalis di sini ada banteng Jawa, ada badak berjula satu, dan juga ada tapir. Nah, untuk fauna peralihan itu terletak di wilayah Indonesia bagian tengah, seperti di wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan juga sebagian dari wilayah Kalimantan. Contohnya yaitu ada anoa, ada komodo, dan juga ada babi rusa. Sedangkan yang terakhir yaitu fauna australis itu terletak di wilayah Indonesia bagian timur, seperti wilayah Maluku dan juga wilayah Papua. Di sini contohnya adalah burung cendrawasih yang ada di Papua, kemudian ada kanguru pohon dan juga burung kasuari, seperti itu. Kemudian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan ekosistem perairannya dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem air tawar dan juga ekosistem air laut. Nah, pada ekosistem air tawar itu berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya, maka ekosistem ini itu dibagi menjadi 3 zona, yaitu ada zona limnetik, zona litoral, dan juga zona profundal. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi, zona litoral sendiri itu adalah daerah yang intensitas cahaya mataharinya itu masih mampu mencapai bagian dasar. Jadi, apabila ada di suatu perairan air tawar tentunya ya, apabila sinar matahari masih mampu mencapai bagian dasar perairan, itu disebut zona litoral. Kemudian di zona yang lebih dalam lagi, itu ada zona limnetik. Nah, zona ini sendiri itu merupakan daerah terbuka yang intensitas cahayanya masih mampu mencapai dasar. Kemudian yang lebih dalam lagi itu ada zona profundal. Nah, zona profundal ini sendiri itu merupakan daerah dasar yang dalam sehingga cahaya matahari itu tidak sampai bagian dasar perairan tersebut. Jadi, zona profundal ini itu mendapatkan penyinaran matahari yang jauh lebih sedikit daripada zona litoral maupun zona limnetik. Nah, ekosistem air tawar itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu salinitasnya yang rendah, kemudian variasi suhu dan juga penetrasi paparan sinar mataharinya juga rendah, dan juga dipengaruhi oleh aliran air pada ekosistem sungai. Nah, tumbuhan pada ekosistem air tawar itu juga memiliki beberapa karakteristik khusus. Misalnya di sini memiliki akar sulur yang fungsinya untuk melekat pada bagian dasar dari perairan. Dan pada beberapa tumbuhan air itu juga memiliki batang yang berongga supaya dia dapat tetap terapung pada permukaan air. Misalnya di sini pada tumbuhan teratai dan juga eceng gondok. Nah, selain pada tumbuhan air, hewan-hewan pada air juga memiliki karakteristik khusus. Misalnya di sini pada ikan-ikan yang hidup di air, itu memiliki karakteristik yaitu mengeluarkan air lebih banyak daripada ikan-ikan yang hidup pada air asin atau air laut. Kemudian selain mengeluarkan air yang lebih banyak, hewan-hewan pada air tawar itu juga lebih sedikit menyerap air. Kemudian pada ekosistem air laut, secara fisik itu dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona litoral, zona netrik, zona batial, dan juga zona abisal. Nah, zona litoral itu berada di bagian paling atas atau yang berbatasan langsung dengan daratan. Sementara zona netrik itu berada pada kedalaman hingga 200 meter. Jadi letaknya zona netrik itu berada di bawah zona litoral. Kemudian di bawahnya lagi itu ada zona batial, yaitu pada kedalaman 200 hingga 2000 meter. Jadi di bawahnya netrik tadi itu masih ada zona batial. Dan di bagian yang paling bawah sendiri itu adalah zona abisal. Nah, letak dari zona abisal ini sendiri itu pada kedalaman 2000 meter atau lebih. Ini bisa dikategorikan sebagai bagian dari palung dari laut seperti itu. Nah, seperti pada ekosistem air tawar, ekosistem air laut juga memiliki karakteristik khusus, yaitu pada organismenya. Nah, organisme yang hidup di daerah ekosistem laut itu memiliki karakteristik tertentu. Misalnya di sini adalah ikan-ikan air laut itu lebih banyak menyerap air dan juga lebih sedikit mengeluarkan urin, seperti itu. Kemudian pada tumbuhan laut juga memiliki karakteristik khusus. Misalnya di sini pada
pohon bakau itu dia memiliki akar tunjang. Mengapa? Akar tunjang ini fungsinya adalah untuk bertahan dari gerakan arus laut maupun dari hempasan gelombang. Setelah membahas keanekaragaman hayati di Indonesia, kita akan berlanjut pada kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati, khususnya di Indonesia. Nah, ada banyak sekali aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Misalnya, yaitu yang pertama ada deforestasi atau pembukaan hutan. Nah, mengapa kok pembukaan hutan ini berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia? Yang pertama itu karena caranya atau metode dari pembukaan hutan tersebut. Nah, kebanyakan di Indonesia itu metode pembukaan hutan itu dengan cara menebang pohon-pohonnya dan juga membakar langsung kawasan hutan tersebut. Nah, ini secara langsung itu memberikan dampak terhadap keanekaragaman hayati di dalamnya. Nah, pada pembakaran hutan misalnya, di sini eh, misalnya fauna yang hidup dalam hutan tersebut akan kehilangan tempat tinggal. Misalnya bisa dilihat pada gambar yang saya tayangkan di sini. Orang hutan yang kehilangan tempat tinggalnya akibat kebakaran hutan. Kemudian di sini di gambar yang sebelah kanan juga ada organisme yang mati akibat adanya kebakaran hutan tersebut. Kemudian yang kedua ada perburuan liar. Perburuan liar itu sendiri juga berdampak pada keanekaragaman hayati di Indonesia karena mengakibatkan semakin berkurangnya populasi pada hewan-hewan tertentu. Misalnya di sini saya beri contoh pada perburuan gajah. Nah, gajah itu diburu untuk diambil gadingnya. Nah, apabila perburuan dilakukan terus-menerus, tentu populasi gajah akan berkurang dong tentunya. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu adalah perburuan harimau untuk diambil kulitnya. Dan yang ketiga adalah perburuan merak dan burung cendrawasih untuk diambil bulunya. Bisa dilihat pada gambar yang sudah saya tayangkan di sebelah kanan ini. Ada gambar gajah yang mati akibat diburu. Kemudian di sini bisa dilihat gadingnya sudah tidak ada lagi. Kemudian di sini juga ada topi yang terbuat dari bulu dari burung cendrawasih. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan yaitu mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang terbanyak di dunia. Akan tetapi, beberapa spesies hewan dan tumbuhan khas Indonesia itu terancam mengalami kepunahan akibat adanya aktivitas-aktivitas yang sudah saya jelaskan tadi pada pembahasan sebelumnya, seperti perburuan liar, industrialisasi, dan juga deforestasi. Nah, dengan menurunnya keanekaragaman hayati di Indonesia, tentu kita perlu melakukan upaya dan aktivitas yang dapat melestarikan atau mengembangkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, pelestarian yang ada di Indonesia itu kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang berupa ex situ dan juga berupa in situ. Apa maksud dari keduanya? Jadi, pelestarian ex situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi di sini eh, tempat yang digunakan untuk pelestarian baik itu hewan yang terancam punah, baik itu tumbuhan yang terancam punah, itu adalah tempat yang jauh berbeda dari kondisi habitat aslinya. Hanya saja di sini tempat tersebut disesuaikan agar mendekati atau menyamai kondisi di tempat aslinya. Seperti di sini saya berikan contoh adalah Kebun Raya Bogor. Nah, di sini bisa dilihat ada salah satu tumbuhan yang terancam punah, yaitu ada bunga bangkai. Kemudian di sebelah kanan itu saya tampilkan kebun binatang Gembira Loka di Yogyakarta. Nah, di sini bisa dilihat hewan yang ditangkarkan yaitu salah satunya adalah gajah. Kemudian untuk pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan dengan menggunakan habitat asli dari hewan atau tumbuhan yang dilestarikan. Misalnya di sini ada Taman Nasional Pulau Komodo, di mana habitat asli dari komodo itu adalah di tempat tersebut. Kemudian ada Taman Nasional Ujung Kulon yang menjadi tempat pelestarian dari badak berjula satu. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi keanekaragaman hayati. Apabila masih terdapat pertanyaan maupun hal-hal yang masih
bingung mengenai penjelasan yang saya sampaikan, silakan menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah. Nah, selain itu jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Sekian video penguatan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.